Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa? Wanita yang berniat hanya untuk mengambil SIM-nya. Tapi siapa sangka, siang itu malah berubah menjadi peristiwa yang dramatis saat ia dicekik oleh oknum polisi korup. Dalam hitungan detik, semuanya berbalik arah. Siapa wanita ini sebenarnya? Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Pagi itu, cuaca di Bekasi cukup terik, namun Kiki tetap melangkah dengan mantap keluar dari mobil sedan putih yang terparkir rapi di area Samsat. Udara panas terasa membakar kulit, namun langkahnya tetap tegap, seakan tidak terpengaruh oleh suhu yang begitu terik. Wajahnya yang cantik menampilkan ketenangan yang luar biasa, meskipun di dalam dirinya, ia tahu ada sedikit ketegangan yang mengintai. Usianya yang sudah menginjak 28 tahun tidak mengurangi rasa percaya diri yang terpancar dari setiap gerakannya. Ia mengenakan kaos polos hitam yang cukup ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan elegan. Celana jeans pendek di atas lutut yang memberi kesan seksi namun tetap simpel, dan sepatu sneakers hitam yang nyaman. Rambut panjangnya diikat rapi, memberi kesan praktis dan siap menghadapi tantangan. Matanya yang tajam memindai sekitaran Samsat yang ramai, seolah mencari tujuan pasti. Kiki sudah siap untuk mengurus proses yang sudah lama ia tunggu. Mengambil SIM yang telah ia ujikan beberapa hari lalu. Ia menarik napas panjang dan memasukkan tangan ke dalam saku jaket, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah lebih jauh ke dalam gedung. Begitu melangkah ke dalam kantor Samsat, Kiki disambut oleh pemandangan yang sudah sangat biasa di tempat ini. Kerumunan orang yang mengantri untuk urusan administratif. Di dalam gedung yang sederhana ini, suasana sedikit berdebu, dengan cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela-jendela besar dan menciptakan bayang-bayang pada lantai keramik yang sedikit mengilap. Warga dari berbagai usia dan latar belakang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang duduk di kursi tunggu, memandangi formulir yang ada di tangan mereka, sementara yang lain berdiri dengan ekspresi cemas atau gelisah. Antrian panjang di setiap loket menunjukkan betapa sibuknya tempat ini. Namun, Kiki tetap tenang, menatap situasi ini dengan mata yang tidak terpengaruh oleh kerumunan. Baginya, hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu dengan penuh harapan. Hari ini, SIM yang ia ujikan seminggu lalu, akhirnya akan ada di tangannya. Akhirnya, semua ini selesai, pikirnya dalam hati, meskipun ia sadar akan potensi kendala yang mungkin muncul. Langkah Kiki terasa mantap saat ia menuju ruang tunggu di sisi kiri ruangan utama. Beberapa orang di sepanjang jalan menatapnya sekilas, baik karena penasaran atau hanya kebetulan. Namun, ia tidak menghiraukannya. Kiki sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang yang melihatnya dengan berbagai cara. Ia memilih untuk fokus pada tujuannya. Loket pengambilan SIM di ujung ruangan. Loket yang selama ini menjadi tempat banyak orang menunggu giliran untuk mengurus administrasi kendaraan dan dokumen mereka. Suasana di dalam ruangan itu cukup formal, namun ramai, dengan beberapa suara percakapan yang tercampur dengan suara printer dan mesin fotokopi. Kiki berusaha menepis rasa gugup yang mungkin saja muncul, berfokus pada proses yang sudah ia jalani dan lulus ujian SIM. Akhirnya, hari ini, SIM saya jadi, gumamnya dalam hati. Mencoba menenangkan pikiran dan memastikan bahwa semua urusannya berjalan lancar. Sesampainya di loket, Kiki menyerahkan formulir dan dokumen pengambilan SIM kepada petugas muda di sana. Petugas tersebut tampak cukup sibuk. Matanya beralih dari layar komputer ke dokumen yang ia terima. "Saya ingin mengambil SIM saya, yang sudah saya ujikan minggu lalu," kata Kiki, dengan percaya diri, mencoba menunjukkan bahwa ia sudah mempersiapkan semua yang diperlukan. Petugas muda itu menatap Kiki sejenak, lalu memeriksa dokumen dengan cepat, menggeser-geser beberapa kertas, dan mengetikkan sesuatu di komputer. "Silakan menunggu sebentar, Bu. Kami proses dulu," jawab petugas tersebut dengan nada yang agak terburu-buru, seperti sedang menangani banyak pekerjaan sekaligus. Kiki mengangguk dan melangkah mundur, mencari tempat duduk yang kosong di sudut ruang tunggu. Ia menatap sekelilingnya. Suasana yang hingar-bingar seakan membuat waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Sambil menunggu, ia mencoba mengalihkan pikirannya
dengan melihat beberapa pengumuman di dinding yang menyarankan warga untuk melapor jika ada pungli atau praktik tidak sah di area Samsat. Beberapa menit berlalu, dan suasana di ruang tunggu mulai terasa semakin panas dengan banyaknya orang yang terus berdatangan. Kiki mulai merasakan ketegangan yang perlahan mengendap di dalam dirinya. Namun, tiba-tiba, suara berat seorang pria terdengar dari belakang. "Permisi, Bu. Nama dan keperluannya?" Kiki menoleh dengan cepat, dan mata mereka bertemu. Seorang polisi senior yang baru saja keluar dari ruang belakang Samsat berdiri di hadapannya. Pria itu berpostur besar, dengan tubuh kekar yang terlihat jelas di balik seragam polisi yang dikenakannya. Wajahnya serius, dengan ekspresi yang sulit dibaca, tapi ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu memandangnya. Seolah-olah matanya mengukur dirinya dari atas, melihat Kiki bukan hanya sebagai warga biasa, tetapi seolah ia adalah sesuatu yang harus diuji terlebih dahulu. Kiki merasa sedikit tidak nyaman dengan pandangan itu, namun ia berusaha tetap tenang. "Nama saya Kiki. Saya datang untuk mengambil SIM saya," jawabnya dengan percaya diri. Pria itu mengerutkan kening, matanya memeriksa Kiki dengan tatapan yang agak tajam, seolah mencari-cari sesuatu yang tidak beres. "SIM yang sudah lulus ujian?" katanya, nadanya penuh penilaian. Kiki mengangguk dengan mantap. "Betul, saya sudah mengikuti ujian minggu lalu." Dengan tatapan yang masih penuh evaluasi, pria itu hanya mengangguk pelan, dan kemudian berkata, "Tunggu sebentar." Kiki merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap sabar, berusaha menunggu dengan tenang. Kiki menatap pria besar di hadapannya. Mencoba menilai dirinya sejenak. Ada sesuatu dalam diri Danang yang membuatnya merasa tidak nyaman, meskipun ia tidak menunjukkan kegelisahannya. Mata Kiki yang tajam bertemu dengan mata Danang yang tak bergetar sedikit pun. "Nama saya Kiki. Saya datang untuk mengambil SIM saya," jawabnya dengan tenang, memutuskan untuk tidak terpancing pada perasaan tidak menyenangkan yang mulai muncul. Kiki melihat ekspresi Danang berubah seketika. Meskipun dia berusaha menjaga wajahnya tetap datar, Kiki bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Danang mengerutkan kening, seolah mencari-cari celah dalam perkataannya. "SIM yang sudah lulus ujian?" tanyanya, suaranya yang berat menyiratkan ketidakpercayaan, seolah menganggap bahwa apa yang ia katakan adalah sebuah klaim yang patut dipertanyakan. "Betul, saya sudah mengikuti ujian minggu lalu," jawab Kiki dengan mantap, sedikit mempertegas bahwa ia sudah mengikuti prosedur yang benar. Danang hanya mengangguk perlahan, lalu melirik dokumen di tangan Kiki, memeriksanya dengan tatapan yang penuh penilaian, seakan mencoba mencari-cari kekurangan dalam proses yang sudah ia jalani. Danang meletakkan dokumen di meja dengan gerakan lambat dan penuh gaya, seolah seluruh ruangan ini adalah miliknya. Kiki memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama, merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di balik tindakan Danang. Dia benar-benar merasa bahwa lelaki ini berusaha menunjukkan dirinya sebagai sosok yang lebih tinggi posisinya. Kamu pasti sudah mengira bahwa segalanya akan berjalan lancar, kan?" Danang berkata dengan nada sarkastik yang mencolok. Matanya tetap menilai Kiki dengan rasa bangga yang berlebihan. Kiki tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan tenang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Tunggu di sini sebentar," tambah Danang dengan nada yang hampir seperti perintah. Kemudian berbalik dan melangkah menjauh, seolah ia adalah pusat dari segala perhatian di ruangan itu. Suasana di sekitar mereka terasa semakin tegang, dengan suara langkah-langkah kaki di atas lantai keramik yang licin, dan percakapan orang-orang lain yang seolah menjadi samar-samar di telinga Kiki. Dia merasa matanya terus mengikuti gerakan Danang. Berusaha tetap tenang, meski ketegangan semakin menggelayuti dirinya. Kiki duduk dengan sabar di kursi tunggu yang tersedia, matanya sesekali melirik jam dinding yang bergerak dengan lambat. Suasana di dalam ruang tunggu terasa semakin panas, meskipun pendingin udara berusaha meredakan hawa yang menyengat. Kiki bisa merasakan peluh dingin mulai mengalir di tengkuknya, meski ia berusaha tetap tenang. Tidak lama setelah itu, Danang kembali dengan ekspresi yang sedikit lebih puas. Senyumnya, meski tipis, menyiratkan rasa kemenangan yang tak terucapkan.
SIM kamu sudah jadi, tapi ada beberapa prosedur yang perlu diselesaikan, katanya dengan suara yang sangat dingin dan penuh kewenangan. Kiki menatapnya dengan waspada, merasakan bahwa ini bukan hanya sekedar prosedur administratif. Sesuatu yang lebih besar sepertinya sedang terjadi. Ia merasa semakin tidak nyaman, tetapi mencoba untuk tetap terlihat sabar. Prosedur tambahan? Prosedur apa itu? Tanyanya. Meskipun ada sedikit kebingungan yang mulai muncul di dalam dirinya. Rasa cemas itu tiba-tiba muncul. Namun ia menekan perasaan tersebut, berusaha menjaga sikapnya tetap stabil. Danang menyandarkan tubuhnya ke meja dengan santai, seolah menikmati ketegangan yang semakin terasa di udara. Mau cepat? Ada biaya tambahan. Kalau tidak, kamu bisa tunggu lebih lama. Jawabnya dengan nada yang begitu ringan, namun mengandung ancaman yang jelas. Tindakannya yang memaksa dan berbicara seolah dia adalah satu-satunya yang bisa mengatur segala sesuatu di sana membuat Kiki merasa kesal. Ia mencoba menahan napasnya sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Biaya tambahan? Saya sudah mengikuti semua prosedur yang ada. Kenapa harus ada biaya tambahan? Kata Kiki dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi penuh ketegasan. Rasanya, dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Semua suara di ruang tunggu seperti memudar. Hanya suara mesin printer dan ketukan jari Danang di atas meja yang terdengar. Kiki menahan diri untuk tidak kehilangan kontrol, meskipun perasaan marah mulai memuncak. Kamu pikir kamu bisa mengatur semuanya di sini? Kalau mau cepat, bayar saja. Jawab Danang dengan nada yang semakin kasar. Wajahnya penuh dengan keangkuhan, seolah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa mengendalikan segala situasi. Suasana di sekitar mereka menjadi semakin tegang, dan Kiki merasa tubuhnya sedikit tegang, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kiki terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Danang. Rasa terkejut dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Namun ia berusaha tetap tenang. Jadi, Anda mencoba mengatakan bahwa saya harus membayar untuk sesuatu yang sudah saya lakukan dengan benar? Tanyanya. Nadanya tetap dingin dan tajam, meski hatinya bergemuruh. Danang hanya tersenyum sinis, senyuman yang sangat tidak menyenangkan bagi Kiki. Kamu pikir bisa menghindari prosedur ini begitu saja? Katanya, sedikit mengangkat bahu seolah dia merasa superior. Semua orang yang mau urusannya cepat, ya harus bayar. Itu aturan di sini. Tambah Danang, sambil menatap Kiki, seolah ia sedang berbicara kepada anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kiki merasa amarahnya memuncak, namun ia berusaha menahannya. Saya tidak akan membayar sepeser pun untuk prosedur yang seharusnya gratis, jawabnya dengan suara yang tegas dan tanpa keraguan. Wajahnya berubah serius, dan tatapannya semakin tajam. Di dalam hatinya, Kiki tahu bahwa hari ini ia harus memperjuangkan haknya, apapun yang terjadi. Kiki semakin merasa tidak nyaman dengan sikap Danang yang semakin agresif. Suasana di sekitar mereka mulai terasa lebih menegangkan, seperti udara yang semakin berat. Itu tidak sesuai dengan aturan yang saya baca. Di sini tidak boleh ada pungli, katanya, mencoba menahan napas agar tetap tenang meski hatinya mulai tergerus rasa marah. Suara Kiki terdengar mantap, tetapi di dalam hatinya ada perasaan ketidakadilan yang semakin mendalam. Namun, Danang hanya tersenyum tipis, seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang memuaskan egonya. Ia mencoba tidak terpengaruh dengan perkataan Kiki. Aturan? Kamu pikir aturan itu berlaku di sini? Kalau mau urusan kamu cepat selesai, ya bayar. Jawabnya dengan nada kasar yang semakin mencerminkan superioritasnya. Perlahan, Danang melangkah lebih dekat, tubuh besar dan otot-ototnya yang kekar seolah mengancam. Ia menyadari bahwa semakin mendekatkan diri, semakin bisa ia menambah intimidasi. Kiki bisa merasakan hawa panas yang menyelimuti dirinya, tapi ia berusaha tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Kiki tetap tenang meskipun dalam hatinya ada kegelisahan yang perlahan tumbuh. Saya tahu hak saya. Tidak ada pungli di samsat ini. Saya hanya ingin mengambil SIM saya sesuai prosedur yang berlaku. Jawabnya, suaranya tetap tegas, meski tampak tidak terprovokasi. Dengan kata-kata itu,
Kiki merasa seolah telah mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan tunduk pada kekerasan yang datang dalam bentuk sistem yang tidak adil. Ia menatap Danang dengan tatapan yang lebih tajam, mengundang tantangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Danang malah semakin kesal. Ekspresinya berubah menjadi lebih suram dan sinis. Sikap Kiki yang tidak gentar, bahkan menuntut haknya dengan penuh keyakinan, membuat Danang merasa dipermalukan. Ia tidak menyangka ada orang yang berani menentang sikap semena-mena yang biasa ia lakukan di sana. Sementara itu, suasana di sekitar mereka semakin ramai, dengan orang-orang yang masih sibuk mengurus urusannya di loket-loket lain. Tetapi entah kenapa, semuanya terasa semakin terfokus pada konfrontasi antara mereka berdua. Danang tidak bisa menahan amarahnya lebih lama. Wajahnya semakin merah, matanya yang tajam menatap Kiki dengan penuh kebencian. Kalau tidak mau bayar, ya keluar saja. Jangan buang-buang waktu di sini, katanya dengan suara tinggi yang bergaung di seluruh ruang tunggu. Semua mata orang-orang yang ada di sekitar mereka kini tertuju pada perdebatan yang semakin memanas itu. Kiki tetap berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun, meskipun suara Danang semakin menggetarkan. Matanya menatap Danang tanpa ada sedikit pun rasa gentar. Saya sudah mengikuti ujian dengan benar. SIM ini hak saya, jawabnya. Matanya langsung menatap tajam ke arah Danang. Ada kebanggaan yang muncul di dalam dirinya, kebanggaan atas apa yang sudah ia capai. Ruangan itu seolah semakin mengecil, hanya ada mereka berdua yang berhadapan. Kiki tahu bahwa ia tidak akan mundur, tidak akan membiarkan dirinya terpojok dengan cara-cara yang tidak adil. Seluruh tubuhnya terasa kaku, namun keyakinannya lebih kuat dari ketegangan yang melingkupi suasana di sekitarnya. Danang merasa seperti kehilangan kendali. Dendam dan keangkuhannya membuatnya semakin bertindak gegabah. Dengan penuh rasa superioritas, Danang melangkah lebih dekat, matanya kini menyala penuh amarah. Tanpa memberi kesempatan bagi Kiki untuk bersiap, Danang meraih leher Kiki dengan tangan besarnya. Cengkeramannya yang kuat, seolah ingin memberi pelajaran bahwa dia bisa mengendalikan siapa saja. Jangan coba-coba melawan, kamu nggak tahu siapa yang sedang kamu hadapi, katanya sambil mempererat cengkeramannya. Suaranya menggelegar. Kiki merasakan tekanan yang cukup kuat di tenggorokannya, membuatnya sedikit kesulitan bernapas. Namun ia tetap tenang, berusaha menjaga kepanikan agar tidak menguasai dirinya. Udara di ruangan itu terasa semakin padat dan sesak, dengan hanya suara napas Kiki yang tercekat dan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan, dan ia harus tetap berpikir jernih. Meski tubuhnya kesulitan, dengan cengkeraman yang semakin erat, pikirannya tidak terbawa emosi. Ia tahu betul bahwa dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah senjatanya yang paling ampuh. Namun, Kiki tidak terprovokasi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Setiap gerakan tubuhnya terlatih dengan baik, ia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu momen yang tepat. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia memanfaatkan kekuatan tubuhnya untuk memutar posisi, melepaskan dirinya dari cengkraman Danang yang semakin mengeras. Dalam sekejap, Danang terjatuh ke lantai dengan suara yang menggema keras. Tubuhnya terpental akibat gerakan yang sangat terencana. Suasana ruangan yang tadinya ramai dan penuh dengan percakapan itu seketika menjadi sunyi. Semua orang di sekitar mereka terdiam, terkejut, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa orang bahkan mundur, berusaha menjauh dari pusat keributan, seolah takut terseret dalam peristiwa yang lebih besar. Kiki berdiri tegak. Matanya tetap tenang meski ada perasaan lega yang perlahan muncul dalam dirinya. Semua yang ada di ruang tunggu itu hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Kiki tidak menunjukkan rasa bangga atau kemenangan. Hanya sebuah ketenangan yang luar biasa, seolah dia sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Keputusan yang ia ambil sudah jelas. Dia akan memperjuangkan haknya, apapun yang terjadi. Danang terkejut, tubuh besar dan berototnya terbaring tak berdaya di lantai. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang marah menatap Kiki, berusaha bangkit dengan gerakan terburu-buru. Namun, Kiki tetap berdiri tegak, tanpa merasa terganggu sedikit pun oleh upayanya. Matanya yang tajam penuh wibawa,
menatap langsung ke arah Danang yang masih terjatuh di lantai, seolah memberi peringatan bahwa ia tidak akan membiarkan apapun menghalangi jalan yang benar. Dalam keheningan yang meliputi ruangan itu, Kiki dengan tenang mengeluarkan sebuah kartu dari tas kecil yang ia bawa. Semua mata yang sebelumnya tertuju pada pertikaian itu kini beralih ke tangan Kiki yang memegang kartu tersebut. Ia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi, memperlihatkan kepada semua yang ada di ruangan tersebut. Kartu itu bersinar sedikit di bawah cahaya lampu kantor, dengan jelas menunjukkan bahwa Kiki adalah seorang perwira TNI, seorang intelijen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki praktik pungli di instansi-instansi pemerintahan. Dengan satu gerakan yang tenang, Kiki menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekedar wanita yang berhadapan dengan Danang, tetapi seorang yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar seorang warga biasa. Keheningan melanda ruangan itu. Semua yang ada di sana, baik polisi junior maupun masyarakat, yang sempat menyaksikan kejadian tersebut, terdiam sejenak. Para polisi junior yang sebelumnya tampak takut dan terintimidasi oleh Danang, kini hanya bisa menatap Kiki dengan mata terbuka lebar. Mereka tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wajah mereka yang sebelumnya tampak cemas dan ragu, kini berubah menjadi tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang mereka anggap hanya sebagai warga biasa, ternyata memiliki identitas yang jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Kiki, dengan sikap tenang dan percaya diri, menatap setiap wajah yang terkejut itu, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa bangga. Tatapannya penuh ketegasan, seolah dia sedang menegakkan prinsip yang sudah lama terabaikan di tempat ini. Semua orang, baik yang ada di ruang tunggu maupun di loket, kini hanya bisa terdiam, merenungkan kenyataan yang baru saja terungkap. Kiki menjadi simbol perubahan, dan ini adalah momen yang tidak akan mereka lupakan. Danang, yang masih tergeletak di lantai, menatap Kiki dengan mata terbuka lebar, masih tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Ia menggigil, tidak tahu harus berkata apa. "Kamu seorang intel?" Gumamnya, suaranya serak. Masih mencoba mengerti apa yang baru saja ia alami. Rasa malu dan kekalahan mulai merayap ke dalam dirinya, menggantikan amarah yang tadi membara. Kiki hanya mengangguk pelan, matanya tetap tenang dan dingin. "Ya, saya ditugaskan untuk memantau praktik pungli di Samsat," jawabnya dengan suara yang tegas dan tanpa emosi, seolah semua ini adalah bagian dari tugasnya yang biasa. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Semua mata kini tertuju pada Kiki, yang dengan tanpa ragu memegang kendali penuh atas situasi yang baru saja terjadi. Di sudut ruangan, beberapa orang tampak berbisik-bisik, terkejut namun juga merasa lega. Mungkin, untuk pertama kalinya, mereka melihat keadilan ditegakkan di tempat yang selama ini dikenal dengan banyaknya keluhan masyarakat. Segera, beberapa polisi lain yang berada di Samsat itu datang dan mengamankan Danang. Mereka mendekatinya dengan cepat. Beberapa di antaranya terlihat ragu sejenak. Namun setelah melihat kartu TNI di tangan Kiki, mereka tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melawan. Dengan cepat, mereka memborgol Danang dan membawanya keluar dari ruangan dengan langkah cepat, seolah-olah ingin segera mengakhiri kekacauan yang telah dibuat oleh pria itu. Kiki, dengan langkah mantap, melangkah keluar dari ruang tunggu, menuntaskan tugasnya dengan penuh profesionalisme. Tidak ada ekspresi bangga yang terlihat di wajahnya. Ia hanya fokus pada tugas yang telah selesai dengan baik. Setiap langkah yang diambilnya terasa tegas, menunjukkan bahwa ia adalah seorang profesional yang tidak terganggu oleh keributan di sekelilingnya. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu hanya bisa menatapnya dengan rasa kagum. Tak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Mereka tahu, hari ini sesuatu yang penting telah terjadi, sesuatu yang akan merubah pandangan mereka terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai masalah besar di Samsat. Kiki meninggalkan kantor Samsat dengan tegas. Langkah kakinya yang mantap bergaung di lorong yang kosong. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini terasa lega. Masyarakat yang sebelumnya mengeluhkan praktik pungli di Samsat kini bisa merasa sedikit lebih tenang. Keputusan yang dibuat oleh Kiki membawa secercah harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan meskipun ada sistem yang tampaknya sulit untuk dilawan. Ketika Kiki keluar dari gedung,
Udara panas di luar terasa sedikit lebih sejuk. Dia tahu bahwa tindakannya hari ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi banyak orang yang terlibat dalam praktik tersebut. Di luar, beberapa orang yang sedang berada di sekitar pintu samsat tampak memperhatikan, melihat sosok Kiki yang keluar dengan kepala tegak, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas besar dengan sangat baik. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya, tetapi mereka tahu bahwa hari ini, perlakuan tidak adil itu diakhiri dengan tindakan yang tegas, dan keadilan akhirnya ditegakkan.